pendidikan terdampak pandemi. Guna memutus rantai sebaran corona, sistem pembelajaran jarak jauh PJJ diterapkan 6 bulan terakhir. Nada sumbang terhadap sistem pembelajaran online muncul. Tak hanya dari murid, namun juga guru mengeluhkan sistem ini. Beban ganda dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Kesulitan menerapkan pembelajaran daring dirasakan oleh Muhammad Reza Aditya. Reza, siswa kelas 7 Sekolah Luar Biasa SLBA Tunanetra Lebak Bulus, Jakarta Selatan, mengeluhkan sukarnya belajar jarak jauh. Dia adalah tunanetra yang mengalami low vision. Meski masih bisa melihat, penglihatannya amat terbatas. Kami mengikuti Reza jalani pembelajaran jarak jauh. Hari itu, materi baru untuk pelajaran matematika disampaikan sang guru melalui video call. Proses pembelajaran berjalan tak mulus, diwarnai kendala koneksi internet dan kesulitan Reza memahami materi. Nah, sekarang 2 kali 2 berapa? 4. Halo? Der? 4. Nah, hasil dari 2 kali 2 tersebut lagi, berarti 4 kali 2. Pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 menjadi kian berat bagi Reza. Kedua orang tuanya juga penyandang tunanetra. Mereka tidak bisa maksimal membantu Reza dalam belajar online. Kalau ada pelajaran baru aja gitu masih agak-agak bingung. Nah, kan bapak tunanetra tuh. Kayaknya nggak mau ngerepotin gitu. Nggak mau ngerepotin, harus mandiri lah. Mandiri, belajar sendiri. Kalau di sekolah tuh mudah dipahami karena kan lebih jelas gitu. Tulisannya ada yang salah gitu bisa dikasih tahu sama guru. Kalau di rumah kan kadang-kadang koneksinya jelek. Pembelajaran daring menambah pengeluaran orang tua Reza. Kuota internet menjadi hal utama yang harus dimiliki. Tetapi terganjal kondisi ekonomi. Pendapatan orang tua Reza sebagai buruh pijat dan penjual kerupuk berkurang drastis sejak pagebluk corona. Video call itu kan memerlukan ya paling biaya paket data ya. Saya harus standby terus, harus selalu hidup paket datanya. Yang paling kalau lagi sulit itu aja, kalau lagi keuangannya lagi susah. Waktu sebelum pandemi bisa dibilang seminggu itu bisa dapat 10 orang atau bisa jadi 14 orang. Jadi rata-rata seharinya 2 lah bisa. Tapi setelah pandemi ini sangat jauh nurunnya. Yang paling seminggu itu 2 orang. Pernah 1 orang, bahkan kosong pun pernah saya. Dilema PJJ juga dialami oleh guru anak berkebutuhan khusus. Salah satunya Amanah, wali kelas Reza di SLBA Tunanetra Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Amanah khawatir tanpa kegiatan belajar tatap muka, kemampuan indera peraba siswa ABK Tunanetra menurun. Kita kesulitan dalam keperagaan. Jadi prinsip pembelajaran anak tunanetra itu langsung benda konkret. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini kita terkurangi khususnya untuk mata pelajaran IPA yang membutuhkan alat-alat peraga, matematika. Misalnya kita mau menerangkan bangun ruang, bangun datar, itu memang harus anak tunanetra itu pembelajarannya harus meraba, memegang. Pengganti indera penglihatannya yang nggak berfungsi, dia itu harus meraba benda nyata gitu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat jumlah siswa ABK pada tahun ajaran 2018-2019 lebih dari 133.000 siswa. Jumlah ini meningkat pada tahun ajaran 2019-2020, yakni mencapai lebih dari 144.000 siswa. Angka siswa berkebutuhan khusus tunagrahita, yakni dengan kemampuan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata, tercatat tertinggi dibanding jenis disabilitas lainnya.
Pembelajaran daring dengan kebutuhan kuota internet meninggalkan persoalan bagi siswa dan orang tuanya. Negara menjanjikan kuota gratis kepada 21,7 juta siswa dan 2,8 juta guru yang nomor ponselnya telah terdaftar dalam data Kemendikbud hingga awal September ini. Jumlah bantuan kuotanya setiap bulan 35 giga selama 4 bulan. Dulunya juga 42 giga selama 4 bulan. Satu sekolah untuk SLB itu hanya 40-50 anak gitu ya. Tidak banyak dan sekarang datanya sudah lumayan bagus lah masuk. Kami juga sudah mengeluarkan panduan ya untuk pembelajaran PJJ. Jadi di situ setiap keterbatasan anak itu ada panduannya. Misalkan bagaimana membelajarkan PJJ bagi anak tunanetra, strateginya kayak apa. Bagaimana strategi pembelajaran untuk PJJ bagi anak-anak yang tuli atau tunagrahita. Jadi masing-masing sudah ada. Termasuk sampai anak-anak yang punya keterbatasan mental. Itu apa yang harus dilakukan guru, apa yang harus dilakukan orang tua. Kita buatkan panduan. Persoalan yang muncul adalah ketika ini berlama-lama hampir 6 bulan, anak-anak ini harus ditinggalkan oleh gurunya secara tatap muka, secara langsung, dan harus dipindahkan, dialihkan kepada orang tua. Maka hampir dipastikan akan terjadi satu degradasi keilmuan atau kompetensi yang dimiliki oleh anak khusus tersebut, karena terjadi perubahan situasi lingkungan pendidikan di sekolah dengan lingkungan di rumah. Jadi tunanetra ada masalah, tunarungu ada masalah, tunagrahita ada masalah, autis ada masalah. Yang tidak ada masalah sebenarnya adalah sebagian tunajaksa yang memiliki kapasitas intelektual yang baik. Akhir pandemi COVID-19 yang membatasi ABK dalam mendapat layanan kesehatan dan pendidikan masih tak dapat diprediksi. Lantas bagaimana langkah ABK bisa terus mengembangkan diri di masa pandemi? Ketika saya memakai seni sebagai sebuah terapi, maka yang menjadi pokok utama saya adalah pada pengajaran atau melatih fokus dan konsentrasi.